Learners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Bismart English. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang question word. Question word adalah kata tanya, ya. Question word ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yes/no question. Apa itu yes/no question? Yes/no question adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak, atau pertanyaan yang menanyakan suatu hal yang berakhir dengan jawaban iya atau tidak. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia diawali dengan apakah, ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris menggunakan auxiliary. Nah, yang kedua adalah information question. Information question adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, ya, berupa informasi atau menanyakan suatu hal seperti nama, benda, tanggal, jumlah, atau informasi atau jawaban yang diberikan tergantung pada kata tanya yang digunakan. Nah, saya akan membahas tentang yes/no question, ya. Yes/no question ini menggunakan rumus auxiliary ditambah subject ditambah verb ditambah objek. Nah, auxiliary di sini artinya adalah apakah, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apakah, tapi kalau dalam bahasa Inggris menggunakan ini, yaitu am, is, are, do, does, did, can, may, must, should, ya. Have, has, will, shall, sama, had. Nah, kalau bingung harus memilih yang mana dari sebanyak ini, ya, kita harus memahami dulu tenses yang digunakan pada kalimat itu, tensesnya apa dulu nih, biar kita bisa menentukan auxiliary apa yang harus digunakan. Saya akan jelaskan dalam bentuk contoh, ya, supaya mudah dipahami. Number one, do you wake up late every morning? Apakah kamu bangun telat setiap pagi? Ya, no I don't, tidak katanya. Nah, ini ada every morning, ini present tense, ya. Nah, auxiliary dalam present tense itu adalah do, does, ya. Jadi do, does-nya menyesuaikan dengan subjek. Nah, yang kedua, is he cooking now? Apakah dia sedang memasak? Iya. Nah, kenapa ini pakai is bertanya? Karena time signalnya no, berarti present continuous. Jadi bertanyanya harus menggunakan am, is, are. Yang ketiga, ini maaf ada typo, ya. Will they come to my party next Sunday? Akankah mereka datang ke pesta aku hari Minggu yang akan datang, ya. Ini next Sunday future, berarti bertanyanya pakai will atau shall. Kalau bentuk future-nya to be going to, berarti di sininya pakai to be di awal kalimatnya. Artinya sama, akankah, ya. Nah, kalau jawab, cara menjawabnya setelah subjek menggunakan auxiliary seperti yang digunakan pada pertanyaan. Kayak gini, ini bertanyanya pakai do, maka jawabnya pakai do not kalau negatif. Kalau iya, bertanyanya pakai is, jawabnya juga pakai setelah subjek pakai is. Nah, yang ketiga, kalau bertanya pakai will, jawabnya juga pakai will, ya. Kalau negatif berarti they will not atau they won't. Yang keempat, have you finished your breakfast? Sudahkah kamu menyelesaikan sarapan kamu? No, I haven't, belum, ya, atau not yet juga bisa. Nah, ini karena menanyakan telah apa belum, ya. Nah, ini artinya tuh sama dengan apakah kamu sudah selesai sarapan, gitu. Cuman untuk menyingkat nggak usah pakai apakah, tapi sudahkah kamu menjelaskan sarapan kamu? No, I haven't, belum. Ini perfect tense, ya, menggunakan verb ketiga, berarti di sininya harus have, has. Yang kedua, jenis pertanyaan adalah information question. Nah, information question ini rumusnya begini: question word, auxiliary ditambah subjek ditambah verb, ya, kemudian objek. Nah,
information question itu adalah tadi kan disebutin bahwa information question adalah pertanyaan yang membutuhkan atau menanyakan informasi benda, tanggal ya. Nah, biasanya diawali dengan question word. Contohnya begini, apa kabar kamu? Apa itu question word? Di mana kamu tinggal? Di mana itu question word? Atau kayak apa ya? Di mana rumah kamu? Atau kapan kamu pulang? Kapan itu question word? Jadi konstruksi dari information question adalah question word ditambah kalimat interrogatif. Interrogatif itu kan pertanyaan ya. Kalau negatif itu menyangkal. Nah, jadi ingat-ingatnya pola ini, setelah question word harus auxiliary ya. Jangan langsung question word ke subjek tanpa auxiliary gitu. Contohnya begini, nomor 1 ya, what time does she come every morning? Jam berapa dia pulang atau datang ya setiap pagi? What time ini menanyakan jam ya, karena every morning present tense berarti bertanyanya pakai do does, karena subjeknya sih berarti pakai does. Nah, ingat setelah question word what time harus pakai auxiliary menyesuaikan dengan tenses kalimat tersebut ya. Kemudian yang kedua, whose watch is that? Jam tangan siapa itu? Whose itu question word menanyakan kepemilikan. Biasanya ditaruhnya bendanya setelah whose ya. Jadi nggak boleh whose is that watch, tapi whose watch is that? Jam siapa atau jam milik siapa itu? Yang ketiga, where did you go last night? Kemana kamu pergi tadi malam? Karena pergi bukan di mana ya, tapi kemana? Kemana kamu pergi tadi malam? Ini last night. Past tense berarti bertanyanya harus pakai did. Karena menanyakan tempat atau arah, bertanyanya pakai where. Nah, saya akan menjelaskan macam-macam question word ya. Ini sederhana sekali sebenarnya ya. Kalau kita mau menanyakan siapa orang sebagai subjek, pakai who. Jadi ingat-ingat who itu artinya siapa, menanyakan orang ya, tapi orang tersebut letaknya atau posisinya sebagai subjek di sana, bukan sebagai objek. Jadi siapa anak laki-laki di samping kamu? Nah, the boy di sini adalah subjek ya. Yang kedua, what itu artinya apa ya? What itu menanyakan pekerjaan sama benda. Kayak what is your father? Jadi apa pekerjaan ayah kamu? Atau what is on the table? Apa di atas meja? Jawabannya a book ya. Atau a pen. Yang ketiga, where itu artinya di mana atau kemana? Di mana handphone aku? Where is my cell phone? Number 4, whom itu artinya sama siapa ya, seperti who, cuman menanyakan orang, tapi orang tersebut merupakan objek bukan subjek. Jadi menanyakan orang yang merupakan objek penderita ya. Yang kelima, whose itu menanyakan kepemilikan. Whose car is that? Mobil siapa itu ya. Number 6, which itu menanyakan pilihan, artinya yang mana. Which car is yours ya. Number 7, how itu menanyakan keadaan dan cara. How itu artinya gimana. Jadi kayak how are you, gimana kabar kamu, atau how do you go to school, bagaimana kamu pergi ke sekolah ya. Jawabannya by car, dengan mobil, by beca, naik beca gitu ya. Kemudian when itu menanyakan kapan. Kapan itu waktu ya, tapi kalau nanyain jam nggak boleh pakai when, pakainya what time. Kalau why itu menanyakan alasan, artinya mengapa.
why itu biasanya jawabannya ada because, the reason is ya. Jadi menanyakan mengapa, alasan. Kalau what time menanyakan waktu, jam tepatnya ya. Menanyakan jam. What time is it? Jam berapa itu. Kalau how long menanyakan berapa lama atau berapa panjang. How long biasa menanyakan waktu, durasi ya. Berapa lama kamu tinggal di sini? How long did you stay here? Atau berapa panjang? How long is your carpet? Berapa panjang karpet kamu ya. Kalau how much menanyakan jumlah, tapi untuk benda tidak bisa dihitung kayak water, udara, air ya, terus apalagi money ya, gula pasir, coffee itu biasanya nanyainnya how much coffee is on the table, berapa banyak kopi yang ada di atas meja. Biasanya jawabannya karena kopi itu tidak bisa dihitung, biasanya jawabannya ada ukurannya, sebotol kopi atau segelas air ya. Jadi jawabannya pakai a pail of water ya, atau a plate of a pail of sugar ya, sepiring gula gitu ya, atau sebotol bottle of water, sebotol air biasanya. Nah, how much juga untuk menanyakan harga, kayak harga baju, harga lemari ya. How much menanyakan jumlah tidak bisa dihitung dan menanyakan harga. Berikutnya how many juga sama, menanyakan jumlah atau berapa banyak, tapi untuk benda bisa dihitung kayak one book, two books ya. Nah, ciri benda bisa dihitung sama tidak bisa dihitung adalah kalau benda bisa dihitung atau countable noun ya, itu ada bentuk tunggal sama jamaknya. Jadi one book, two books ya. Booknya dikasih S, tapi kalau benda tidak bisa dihitung, water nggak ada waters, tapi tetap aja water, kecuali kalau ada ukurannya, misalkan 2 ember air. Nah, yang diubah menjadi bentuk jamak jangan waternya tapi embernya. Jadi 2 pails of water. Nah, sekarang how old itu menanyakan umur atau usia ya. Tentunya bisa umur bangunan, tapi lebih umumnya sering digunakan menanyakan umur manusia ya, atau orang. Sekarang how high itu menanyakan tentang bangunan, tinggi bangunan. Kalau menanyakan tinggi orang jangan pakai how high tapi how tall. How wide itu menanyakan seberapa lebar. How often itu menanyakan seberapa sering ya. Biasanya jawabannya once, twice a week, 3 times a week, atau bisa juga very often, sangat sering ya. Nah, kemudian how far itu menanyakan seberapa jauh, kayak seberapa jauh rumah kamu dari sini. How far is your house from here ya. Kalau how tall menanyakan tinggi orang ya, manusia. Kalau how soon menanyakan seberapa cepat atau seberapa segera. Biasanya ada juga kayak hampir sama artinya dengan how fast ya, seberapa cepat. Cuman kalau how fast cenderung ke kecepatan mobil ya. Kalau how soon seberapa segera. Jawabannya bisa aja kayak as soon as possible, sesegera mungkin ya. Oke. Sampai pada kesimpulan ya, dalam membuat sebuah kalimat tanya ini ya, atau baik itu yes no question atau kalimat interrogatif ya, dan information question, yaitu yang menggunakan question word di atas yang sudah saya jelaskan. Kita harus memahami kata tanya apa yang harus digunakan sesuai keperluan kita, dan kata bantu apa yang harus digunakan yang disimpan setelah question word tuh, itu menyesuaikan dengan tenses pada kalimat tersebut. Nah, oke. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya, dan jika ada saran maupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa kamu like, share, dan
kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.